warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulasan mengenai dampak pengaruh Jember Fashion Carnival terhadap ekonomi industri kreatif di Kota Jember. Kreativitas merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan global. Bentuk-bentuk ekonomi kreatif selalu tampil dengan nilai tambah yang khas, menciptakan pasarnya tersendiri, dan berhasil menyerap tenaga kerja serta pemasukan ekonomis. Departemen Perdagangan Republik Indonesia memanfaatkan momentum ini dengan menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif 2009 sampai dengan 2015. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif diperlukan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas dengan daya inovatif dan kreativitas yang tinggi. Namun, di samping kebutuhan atas sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan ekonomi kreatif juga membutuhkan ruang dan wadah sebagai tempat penggalian ide, berkarya, sekaligus aktualisasi diri dan ide-ide kreatif. Di negara-negara maju, pembentukan ruang-ruang kreatif tersebut telah mengarah pada kota kreatif atau creative city yang berbasis pada penciptaan suasana yang kondusif bagi komunitas sehingga dapat mengakomodasi kreativitas. Kota-kota di Indonesia dengan sejumlah keunikannya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kota-kota kreatif. Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Proses kreativitas seperti pembuatan souvenir dapat menjadi atraksi wisata tersendiri yang memberikan nilai tambah. Sementara di sisi lain, pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif telah tersedia, yaitu melalui turis atau wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif pada kota-kota di Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kota-kota besar atau kota-kota yang telah dikenal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan juga tersedianya jaringan pemasaran yang lebih baik dibanding kota-kota kecil. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan kota-kota kecil di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Bagi kota-kota kecil, strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan kota atau kegiatan sosial seperti festival sebagai venue untuk mengenalkan produk khas daerah. Salah satu contoh yang cukup berhasil menerapkan strategi ini adalah Jember Fashion Carnival. Festival yang digelar 1 tahun sekali tersebut mampu menarik sejumlah turis untuk berkunjung dan melihat potensi industri kreatif yang ada di Jember. Bertolak dari kasus Jember dengan Jember Fashion Carnival, sejatinya sejumlah kota di Indonesia berpotensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak suku, bangsa, dan budaya. Sebuah kota dapat mempresentasikan budayanya melalui cara-cara yang unik, inovatif, dan kreatif. Pada gilirannya, pengembangan ekonomi kreatif tersebut juga akan berdampak pada perbaikan lingkungan kota, baik secara estetis maupun kualitas lingkungan. Potensi pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata di Indonesia masih belum dapat diimplementasikan secara optimal. Jika dibandingkan dengan pola paket wisata luar negeri, Indonesia mengadopsi bentuk paket wisata ke dalam desa wisata. Hingga saat ini tercatat banyak desa yang bermunculan namun hanya sebagian kecil yang berhasil, dalam arti sanggup mendatangkan wisatawan secara berkala dan meningkatkan ekonomi warganya. Fenomena banyaknya desa wisata di Indonesia seringkali terjadi bukan sebagai bentuk kreativitas, tetapi pada prestige. Sangat sering ditemui desa wisata yang infrastrukturnya tidak siap untuk dikunjungi wisatawan. Kelemahan terbesar dari konsep desa wisata selanjutnya adalah minimnya upaya promosi dan tidak adanya link dengan industri kreatif untuk produksi souvenir. Wisatawan hanya sekedar datang dan pulang tanpa membawa sesuatu untuk dikenang atau untuk dipromosikan pada calon wisatawan lainnya. Jember selain mempunyai pesona alam, agrobisnis, kota pelajar,
batik, kuliner, dan yang paling menonjol adalah Jember Fashion Carnaval yang diadakan setiap tahun sekali di bulan Agustus. Merupakan bagian dari industri kreatif yang bertujuan menarik wisatawan dari luar kota Jember. Jember Fashion Carnaval merupakan bagian inovasi dalam bidang fashion dan karnaval yang dalam perjalanannya membawa nama kota Jember ke kancah internasional dan nasional. Dalam perkembangannya, Jember Fashion Carnaval selalu melakukan inovasi dari tahun ke tahun dengan ditandainya pagelaran Jember Fashion Carnaval dengan tematik setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Jember yang menjadikan tahun 2016 sebagai titik awal pengembangan industri pariwisata kreatif dan pariwisata lokal. Secara umum akan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Industri pariwisata di Jember berkembang pesat setelah ada Jember Fashion Carnaval atau JFC yang telah mendunia. JFC ini mampu memperkenalkan Jember, kota kecil di pojok Jawa Timur yang semula tidak dikenal, menjadi salah satu kiblat festival karnaval fashion yang kemudian mengilhami kota-kota lain di Indonesia untuk menirunya. JFC merupakan produk fashion karnaval pertama di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa JFC saat ini telah mendunia. Berbagai prestasi di kancah internasional telah didapat. Akibat dari prestasi-prestasi yang diperoleh, JFC saat ini telah menjadi produk andalan wisata utama Kabupaten Jember. JFC telah berhasil menjadikan Jember sebagai kota wisata budaya dan membawa dampak yang besar bagi perekonomian Jember.
Sejarah Jember Fashion Carnaval diawali dari adanya kegiatan pertemuan keluarga besar Haji Tirto Sutowo atau orang tua dari Dinan Faris, anak ke-8 dari 11 bersaudara, yang rutin digelar bersamaan dengan momen Lebaran. Beberapa acara dipersiapkan antara lain lomba pidato, lomba azan, ceramah, puisi, cerita lucu, serta puncak acara adalah kegiatan karnaval keluarga besar. Dalam pengembangannya, pertemuan keluarga besar ini atas inisiasi dari Dinan Faris bersama dengan kakak pertamanya yaitu Suyanto. Lalu didirikanlah Dinan Faris Fashion House pada tahun 1997. Agenda tahunan yang diselenggarakan di Dinan Faris Fashion House antara lain Dinan Faris Fashion Week antara bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana seluruh karyawan dalam selama pekan tersebut berpakaian sesuai tema yang sedang menjadi tren mode dunia. Perihal ini terkait erat dengan keberadaan Dinan Faris sebagai teacher di Sekolah Mode atau Esmod Jakarta. Pada tahun 2002, di gelaran Dinan Faris Fashion Week hadir gagasan untuk berparade di area sekitar Dinan Faris Fashion House yang diikuti oleh seluruh karyawan. Dari kegiatan parade di atas, akhirnya terlahir gagasan besar untuk mengadakan sebuah event yang dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk menggali potensi mereka melalui satu kegiatan sosial edukasi, yakni Jember Fashion Carnaval ini. Setelah melalui perjuangan yang berat, Jember Fashion Carnaval atau JFC yang ke-1 ini diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 2003. Secara visual, Jember Fashion Carnaval atau JFC merupakan sebuah seni pertunjukan yang berbentuk karnaval, seperti pawai atau arak-arakan yang bersifat masa kini. Dalam konteks seni tradisional, biasanya pawai atau arak-arakan dilakukan dengan mengarak benda-benda pusaka atau tokoh-tokoh tertentu yang dispesialkan atau diagungkan. Sedangkan JFC merupakan sebuah genre seni pertunjukan masa kini yang menampilkan keindahan hasil kreativitas desain rias, desain busana, dan disajikan secara terikat yang didukung oleh berbagai unsur dan cabang seni, diantaranya adalah seni tari, seni teater, seni musik, dan seni rupa. Sebagai produk seni pertunjukan, JFC memiliki berbagai elemen pendukung pertunjukan yang meliputi tema dan cerita, karakter tokoh, gerak tari, dan musik dalam bentuk marching band. Semua elemen tersebut tergabung dalam satu kesatuan bentuk pertunjukan yang sangat khas dan memiliki karakteristik gaya yang spesifik sebagai identitas JFC. Event marketing di kegiatan Jember Fashion Carnaval terbukti mampu mendatangkan pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri. JFC sendiri adalah sebuah fashion carnaval dengan konsep kostum tren fashion dunia, di mana catwalk yang digunakan tercatat di Muri sebagai catwalk terpanjang, yaitu 3,6 km. Menjelang diadakannya JFC, hotel dan penginapan di Jember dipenuhi oleh 300 media lokal dan internasional yang ingin meliput JFC. Dampak adanya Jember Festival Karnaval ini terhadap ranking Kabupaten Jember sebagai kota tujuan wisata naik dari posisi 27 pada tahun 2005 sampai tahun 2010 menjadi posisi ke-6 pada tahun 2011 dan tahun 2016 menjadi posisi ke-4. Tema-tema yang selalu berubah di event fashion dan karnaval di Jember yang dilakukan oleh JFC tersebut merupakan suatu inovasi yang selalu mengikuti siklus kurva yang menyerupai pola siklus suatu produk. Dengan adanya event-event karnaval di daerah lain yang menyerupai event JFC di Jember akan berdampak suatu persaingan kreativitas di sektor pariwisata yang akan menimbulkan modifikasi produk kreativitas dengan inovasi. Nah, sehingga dapat menjaga kualitas dan pengembangan dari kreativitas tersebut dan menghindari puncak maturity produk. Dan kemudian terjadi decline atau penurunan sehingga mengakibatkan kejenuhan kepada penontonnya.
Dan secara sektoral, inovasi kreativitas dari Jember Fashion Carnaval yang mampu menembus kancah fashion dan karnival dunia dapat ditangkap dengan jeli oleh pemerintah Kota Jember untuk melakukan branding Kota Jember dengan tagline Fashion Carnaval City. Tagline tersebut mulai dikampanyekan oleh segenap elemen-elemen di Kota Jember, baik dari masyarakatnya yang menjadi penonton JFC dan kemudian menjadi atlet marketing untuk melakukan advokasi kepada kerabat dan sejawatnya. Talent dari JFC yang terdiri dari mahasiswa, SMA, dan SMP, pemerintah kota yang melakukan kampanye melalui billboard di bandara maupun kampanye melalui Dinas Pariwisata untuk melakukan event tingkat nasional, dan segenap industri seperti perhotelan, pariwisata, airlines, dan restoran yang juga melakukan marketing komunikasi perihal JFC tersebut. Elemen industri di sini adalah peran JFC untuk melakukan inovasi dan kreativitas yang terus berkembang yang berguna untuk memperkuat brand Jember sebagai Jember Fashion Carnival City. Peran dari PT Garuda Indonesia yang melakukan announcement landing berupa selamat datang di Jember Fashion Carnival City yang digunakan untuk memperkuat brand dari kota Jember tersebut kepada penumpang atau wisatawan yang datang ke kota Jember. Adapun juga Hotel Aston yang ada di Jember itu melakukan branding dengan memajang beberapa prototipe kostum JFC di lobi hotel dan juga ada boneka JFC di bagian resepsionisnya. Ada juga beberapa restoran yang melakukan branding dengan memasang banner-banner dan juga poster di bagian kasir dan di lingkungan restoran tersebut yang berguna untuk mempromosikan dan mengkampanyekan adanya JFC. Tidak hanya restoran dan hotel, ada juga koran lokal yang melakukan kampanye JFC dengan beberapa ulasan dan cerita yang bersifat menjual JFC tersebut ini. Hal ini itu bertujuan untuk memperkuat branding dan menanamkan brand ekuitas Jember sebagai Jember tuh kota fashion dan karnaval. Elemen pemerintahan mempunyai peran dan tugas melakukan kampanye dan sosialisasi kepada pemerintah pusat bahwa Jember itu dengan industri kreativitasnya seperti JFC yang mendunia saat ini dapat mempertajam dan melakukan branding kota Jember kepada para pucuk pimpinan di Jakarta mulai dari presiden, kementerian, dan bagian jajaran lainnya. Selain itu, juga dalam mendukung event JFC dan promosinya, pemerintah Kabupaten Jember ini tuh juga melakukan promosi melalui billboard di bandara dan tempat-tempat strategis yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, ya itu yang berguna dengan tujuan sama, yaitu dengan mempromosikan agar JFC ini tetap dapat dipandang di masyarakat seperti itu. Tidak hanya pemerintah, masyarakat itu juga berperan aktif dalam melakukan word of mouth ya, jadi mulut ke mulut mereka bercerita ke satu orang ke orang yang lain tentang adanya event JFC ini. Itu merupakan salah satu teknik marketing kepada jaringan dan menjaga jalannya event itu supaya event ini berjalan dengan tertib dan menarik dan juga lancar seperti itu ya. Ketertiban dan kelancaran dari JFC itu juga merupakan suatu kunci sukses dalam melakukan branding kota Jember dengan peran masing-masing elemen yang punya fungsi yang berbeda. Namun dengan adanya sinergi antara elemen itu mendapat mengembangkan industri kreatif di kreatif Jember yang dapat berhasil dan juga untuk dapat digunakan untuk branding di kota Jember itu sendiri. Selanjutnya
salah satu alasan dari pengembangan industri kreatif pada Jember Fashion Carnaval itu ada dampak-dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial ya, dan juga iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga berdampak pada citra pada Kabupaten Jember sendiri. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata walau terdengar sangat menjanjikan, namun tetapi memiliki sejumlah tantangan yang cukup besar dan tersebar terkait dengan keberlanjutan industri kreatif itu sendiri untuk dapat menjalankan beberapa sektor wisata. Tren wisata saat ini tuh cenderung cepat berubah ya, jadi sehingga pengrajin itu dituntut untuk menciptakan produk-produk yang kreatif dan inovatif. Dengan sisi lain, pengrajin itu tidak boleh terjebak pada selera pasar saat ini, karena selera pasar saat ini tuh mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi itu dapat menghilangkan originalitas dan keunikan produk-produk tersebut. Dan ada beberapa cara untuk mengidentifikasi sejumlah tantangan pengembangan agar kita tuh tidak kehilangan suatu originalitas atau keunikan produk sebagai ciri khas produk tersebut. Cara yang pertama yaitu ada memperhatikan kualitas produk. Itu bertumpu pada pengembangan wisata, maka produk ekonomi kreatif akan lebih berorientasi pada selera wisatawan dan diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak, sebagai misal contohnya sebagai souvenir gitu ya. Hal ini tuh dapat mengakibatkan hilangnya keunikan ataupun ciri khas dari produk hasil ekonomi kreatif tersebut. Kalau misalnya dibuat souvenir, itu kan kita memproduksi produk dalam jumlah yang banyak, jadi seperti dalam hal kata tidak limit edition gitu ya. Yang kedua, ada konflik sosial yang terkait dengan isu komersialisasi dan komodifikasi. Pengembangan ekonomi kreatif dengan melalui wisata itu seringkali mengkomersialisasikan ruang-ruang sosial yang kehidupan sosialnya itu untuk dipertontonkan kepada wisatawan sebagai misal atraksi wisata. Jadi kalau tidak dikelola dengan melibatkan komunitas lokal, hal ini tuh dapat berkembang menjadi konflik sosial, karena di beberapa komunitas itu terdapat ruang-ruang sosial yang bersifat suci dan tidak untuk dipertontonkan pada wisatawan. Semisal ada pertunjukan sebuah tradisi ataupun sebuah pertunjukan seni-seni itu yang seharusnya dianggap sakral, akan tetapi ada sebuah komunitas itu mempertontonkan acara tradisi tersebut di hadapan wisatawan-wisatawan yang ada dengan guna mungkin menarik sebuah pendapatan gitu ya. Itu kan tidak boleh. Jadi saat ini untuk menjamin sebuah kesucian tradisi tersebut sebaiknya tidak gitu. Untuk yang ketiga ada manajemen ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu seringkali menyajikan produk-produk yang berbau isu politik ataupun isu sosial. Yang sangat sensitif itu misalnya ada rasialisme ataupun kita sering sebut rasis lah ya. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan sebuah manajemen ekonomi kreatif yang baik, dengan salah satu fungsinya yaitu guideline. Ekonomi kreatif mana yang harus dikembangkan dan mana yang sebaiknya tidak dikembangkan, itu perlu dilakukan sebuah pilah-pilih mungkin gitu ya, agar tidak menyebabkan sebuah konflik seperti itu.